Provinsi Jawa Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kebetulan saya di sini perempuan sendiri sebagai salah satunya perempuan yang tadi benar cantik sendiri ya Pak ya. Kalau bapak nggak bilang saya cantik sendiri, bapak nanti fitnah. Kebetulan di kecamatan juga saya perempuan sendiri Pak. Jadi disayang sama rekan-rekan guru yang lain, disayang secara bukan secara pada tapi disayang karena satu-satunya jadi segala sesuatunya itu mungkin lebih diistimewakan. Kebetulan Pak, testimoninya cerita aja guys, karena saya senang cerita ya, walaupun nanti mungkin membosankan. Sudah diawali dengan mohon maaf. Saya dihubungi oleh Pak Heru melalui anggota Pak Budi. Nah iya itu ada yang datang ke desa ke saya, ada sedikit miskomunikasi apa gitu ternyata terus jadi jalannya itu agak lama, tidak langsung tidak langsung ngumpul gitu. Jadi pas ke pertemuan kedua saya langsung ketemu dengan Pak Heru ya Pak ya. Di situ kita cerita lagi Pak Heru datang ke desa kami jam 4 sore ya Pak. Ternyata pelaksanaan sosialisasinya jam 10 malam. Hujan besar dan Pak Heru alhamdulillah menraktir bakso anak desa. Itu kesan yang pertama, terima kasih Pak. Suatu kehormatan bagi kami Desa Sukawinangun yang merupakan perbatasan antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon mendapatkan kepercayaan dan menjadi pilihan untuk program Satu Desa Satu TV. Karena Sukawinangun itu Pak, banyak warga yang warganya itu tinggal di kabupaten tetapi kegiatannya atau aktivitasnya ada di Kota Cirebon, hanya dibatasi oleh sungai saja Pak. Jadi dibilang kalau kadang warga nggak mau kalau dibilang orang desa, maunya dibilang orang kota, tapi tetap kita harus mengakui bahwa kita ini orang kabupaten. Jadi bagaimana caranya kita menjadikan desa itu rasanya kota. Nah itu yang menjadi keinginan saya dan berangkat desa lain, menjadikan kita tetap melestarikan desa, rasa desa, tapi tetap tidak boleh ketinggalan. Jadi mengembalikan bagaimana kota itu, desa itu bisa bersaing dengan kota. Ya, kebetulan Pak saya tidak sendirian membawa perangkat desa, ada Karang Tarunanya ada, dan kebetulan ada DPRD Kota Kabupaten Cirebon nih Pak. Tadi Pak Ketua DPRD Komisi 1 menanyakan DPRD provinsi ya Pak. Saya mendatangkan DPRD kabupatennya Pak. Kabupaten Cirebon Mas Alfa ini dari Kabupaten Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon. Karena kita kan berhubungan kepada DPRD, jadi DPRD harus tahu kegiatan yang ada yang dilaksanakan oleh desa. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa bisa sesadu, Pak? Bisa konsultasi, bisa bertanya-tanya. Di sini juga ada rekan ini warga Sukawinangun merupakan ini apa namanya? Kreatif di jurnalis. Jadi saya banyak yang saya bawa. Saya pengennya tadinya ke Pak Heru 12, ada 2 orang di luar Pak. Semakin banyak yang dilibatkan, insya Allah kegiatan ini semakin cepat jalan yang semakin maju sesuai dengan tujuan dari program ini. Kalau di Kabupaten Cirebon dulu, Mimi dulu, bapak-bapaknya mama dulu. Kalau Pak Kades itu yang istrinya 4 biasa sama. Nah kalau dulu dalam dulu di desa Sukawinangun, apa yang akan menjadi kekhasan Ibu dalam kontennya TV Desa Sukawinangun? Apa yang khasnya akan dalam gambaran yang itu akan munculkan gitu? Apakah nanti Ibu sendiri dengan visionnya atau gimana? Bisa jadi
Melihat dari kultur atau kondisi wilayah Sukawinangun itu, kalau misalkan kita ibaratkan ibu kota Cirebon sebagai Jakarta, Sukawinangun itu sebagai Tangerang atau Bekasi. Jadi tidak ada sawah. Sawah itu hanya ada beberapa tanah bengkok aja, itu sawah cuma sedikit. Bengkok kami juga adanya di daerah luar. Nah, yang menarik dari desa kami, belakang desa saya kan, nggak tahu pasti ceritanya panjang ya Mbak. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Kalau itu juga dibikin konten nggak apa-apa, ya Mbak ya. Live, nah kan, kebetulan Pak, desa kami itu ada mall yang paling besar di wilayah 3. Wilayah 3 Cirebon itu paling besar ada di sebelah desa kami. Ada juga wilayah kami yang jadi parkiran. Kenapa? Di situ terus kota Cirebon itu kan jantung kota, banyak perusahaan, banyak kantor-kantor. Di situ wilayah 3 DPR, ini apa MPR, bank apa semua ada di situ. Imbasnya Sukawinangun itu banyak kos-kosan, banyak penginapan, banyak banyak yang kuliner, banyak yang usaha-usaha gitu ya. Nah, itulah yang sebenarnya nyambung. Kalau kita bagaimana desa bisa mempromosikan misalkan ada penginapan atau hotel, bolehlah desa hotel daripada Anda jauh-jauh harus ini desa ini saja kita promosikan di desa kita kan gitu. Ibaratnya kalau skala besarnya nih ya, kalau mau contohnya kayak misalkan Agoda, Traveloka, bisa juga dicari. Misalkan desa TV desa sudah jalan, punya dong kita ya Sukawinangun lokal lah. Jadi di situ kan ya, di situ kita bisa mempromosikan perusahaan kuliner ya, kuliner dan penginapan yang ada di desa Sukawinangun itu melalui online. Karena segala sesuatunya kita tidak lepas dari medsos, tidak lepas dari smartphone. Kita aja mau sini nggak dikirim-kirim dari Pak Budi salonnya. Nah, itu perjuangannya. Nah, itu karena kita merasakan sekali smartphone itu benar-benar sudah menjadi bagian dari apa bisa dari situ. Jadi ya, kalau Bapak menanyakan apa yang akan ditonjolkan, insya Allah nanti iklan ada di TV desa, sekolah-sekolah itu juga. Terima kasih. Betul, saya ada begitu. Berarti kan ada rencana untuk mengadakan mau bikin kamar. Supporter kan disuruh ngomong. Warga saya ini saya penantang ini ya. Warga saya ini Bapak ada yang sudah bikin film-film kecil pendek yang durasinya 30 menit. Itu biasanya kami disiarkannya oleh cepat. Pemainnya warga sendiri, kreatornya warga sendiri. Itu ada. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di wilayah Sukawinangun juga. Jadi sudah ada Pak, sudah 2 tahun. Saya kan angkatan 2019, jadi 20, 21 warga saya sudah menampilkan gitu Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih begitu saya yakin loh. Jadi saya akan yakin untuk memperjuangkan dan memberikan kunci kalau misalkan yang kota yang wilayah sebelah kota itu ini lebih tantangannya lebih kuat tantangannya gitu. Bagaimana kita harus mempromosikan, jangan terlena ikut kota baik tapi kota baik kan. Ikut kota aja, ciri Cirebon baik ya. Cirebon baik aja gitu. Jangan ikut terlena dengan kita juga kerjakan di kota kan, bagaimana kota itu bisa membutuhkan kabupaten. Gitu aja Pak ya, udah banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya barangkali banyak kata-kata apa lagi. Silakan, yang TV desa. TV desa. Yang biasa. Iya. Yang pernah saya lakukan itu. Soalnya yang lainnya itu dia saya. Oke. Siap ya, jangan ngantuk. Kalau lapar nanti sebentar lagi. TV desa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nggak di situ. Iya, luar biasa Bu.
Coba terakhir, video terakhir, di skip yang pas press conference. Jadi setelah selesai Pak, itu dengan press conference. Nah di sini Pak Wawan diangkat jadi CEO langsung. Jadi ada mandat Pak. Oke. Terus skip. Oke. Terus. Nah ini video press conference Pak, banyak wartawan. Terus sudah ada 23 yang nge-share di online. Jadi ada Umpara, Jabar, Republika, ini ada KPD, ini AJC, KPD, BPN, CIS Desa, UDS. Ini ada 5 kepala desa yang menjadi program. Cukup ya Pak? Mudah-mudahan sedikit terganggu Pak. Oke, saya kira cukup hari ini. Acara kita sudah selesai, Bu. Saya berharap ini adalah bagian sosialisasi penguatan konsolidasi. Tugas kami dari manajemen satu desa itu adalah yang berat dua. Kami harus menyelesaikan dalam konteks 2 atau 3 minggu sebelum tanggal 25 Februari. Ini sudah jadi mini broadcast center dalam konteks tadi bersepakat mewakili ya, dengan konsep yang kontainer tadi. Dan semua yang 5.000 desa nanti akan standar sama. Jadi nggak lagi ada yang uang, ada yang ini, jadi semua sama. Bedanya adalah kapasitas lapangannya, itu aja sih. Dan saya kira ini penting menjadi dasar, karena betul yang Subang juga akhirnya kita musyawarah mufakat, minta pandangan pendapat. Jawaban mereka lebih memilih yang di lapangan. Malah persis di Kabupaten Subang itu desa Tanjung 3 depannya itu lapangan. Ada perumahan juga. Jadi memang ada acara PHB di situ dan seterusnya. Dan sepakat 2 kabupaten, 2 desa sudah mengatakan oke Pak, kita pengen standarnya MDC kita model kayak kontainer. Bahkan buat pengembangannya gampang ya, ada kafenya, ada outdoornya, pasar rakyat, pagi siang sore malam bisa. Kebutuhan internet kita akan siapin infranya, upload internetnya kita siapin. Nah, ini kita bilang tugasnya kita. Ya. Oke, saya rasa tadi ada informasi dari Ketua DPR 1 dalam 3 bulan ini mereka menunggu sebenarnya. Ya, menunggu. Makanya kita bilang oke 1 bulan ini kita selesaikan. Kalau terjadi itu dasar buat mereka menjadi memulainya ya. Makanya kami tunggu ya membangun MBC sama mengundang 27 kabupaten dalam konteks sosial dan NPO di Oke, itu dari saya. Potong sebentar ya. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, tadi yang tentang masalah yang biaya gitu ya. Karena sama aja awalnya juga kan saya awalnya kan maju mundur karena biasanya kalau di desa itu ketika ada yang datang, tadi saya udah bisik-bisik sama Bu Edi, kalau ada yang datang itu kadang menawarkan produk. Nah, menawarkan produk otomatis harus dianggarkan ya Pak ya, harus begini. Nah mungkin saya tolong minta ditambahkan kalau saya tadi pengetahuan saya gini Pak, kita ini tidak dikenakan biaya sama sekali. Kita itu hanya saya membaca MOU-nya hanya kami itu nanti desa itu hanya menyediakan lahan yang kayak seperti Sukawinangun lahan dan SDM dalam artian yang akan mengerjakan atau menjalankan ini, mengoperasikan ini. Jadi kita tuh hanya diberi program tanpa biaya, alat-alat atau apapun semua dibahkan dari tim ini Dudi kepada kita. Jadi kita tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi bukan kayak yang seperti biasanya punten aplikasi yang ditawarkan ke desa ini beda. Atau dibayar bulanan beda. Jadi semua sudah ditanggung sama Dudi gitu. Kita hanya menyediakan tempat dan SDM. Kemarin juga kita ke Bandung dibiayain sama Dudi juga. Ya Pak ya, ke Bandung juga kita ditransfer datang ke sana dan dibiayai. Jadi mungkin nanti kan tadi maksudnya Pak Hairul itu akan ada sosialisasi di Kabupaten Cirebon ya Pak ya. 412 desa itu nanti kuis. Mirip seperti yang kita setelkan akan diundang. Nah, misalkan kita kan pasti walaupun secara surat gitu juga kan kita harus secara ini komunikasi ya, secara lisan juga bahwa ini kita tidak menawarkan, tidak menjual, bukan jualan. Jadi hanya mengajak desa mana yang siap untuk mendapatkan program cuma-cuma untuk membangun potensi desa. Itu nggak Pak? Betul. Bahkan tidak hanya melibatkan SDM sekali. Dan insya Allah ke depan manfaatnya akan kita rasakan. Kalau saat ini mungkin kita tenaga capek itu ya. Saya juga tadi Bu Eni ini kayaknya capek banget. Tapi jangan bahagia. Karena kalau usaha itu kan tidak di awal tapi di akhir insya Allah kita dengan hati yang ikhlas, keberkahan selalu menyertai kita.
Lancar sih. Lancar. Saya tambahkan betul saat ini tidak mengeluarkan biaya. Mungkin ke depan nggak perlu mengeluarkan biaya. Kalaupun ada mungkin mohon maaf pikirkan ya secara faktual. Saya yakin teman-teman dari rumah ini yang 10 orang itu kan pasti kan ada bensinnya. Ya itu pasti adalah itu tidak usah disampaikan juga pasti kita mengeluarkan juga. Tapi dalam konteks secara umum kepada desa kami tidak pernah minta uang satu rupiah pun. Bahkan ke depannya tidak. Hari ini pun mohon maaf ya Bu ya. Acara kami juga mensupport kalau ada kebutuhan apa makan minum harus ada biaya. Kalau ada kelebihan itu pasti ada kelebihan kita. Kita tanamkan memang desa itu kan memang kita mau bantu masa kita malah membebankan. Kalau kalaupun ada nanti dari pemerintah karena mereka peduli mungkin ya biaya penyuluhan biaya apa mungkin ada dana dari sana tapi bukan kita minta ya atau upgrading dari ini harusnya dikembangkan apa mungkin dia punya program tapi untuk itu dipakai. Saya waktu di Subang pun sudah ada yang bahwa saya masuk program yang sudah ada anggarannya per bulan yaitu workshop pelatihan dari dananya Bakti Kominfo. Saya bilang, kenapa Anda butuh program saya? Belum ada produk seperti ini, Bapak. Jadi mereka kita udah masuk. Saya enggak, saya fokus yang dulu. Makanya Subang kali 3 kan, Subang bukan yang kali 3, Subang di kota dekat Alun-Alun. Dia bawa di desa. Cuman baru 1 orang. Gimana Bapak di kepala desanya? Nggak dikasih kapannya? Sih tinggal. Saya ke Tanjung 3 berbecek-becek 2 kali ya Pak. Ya alhamdulillah ternyata responnya lebih bagus Tanjung 3. Jadi kita merasakan bahwa kita nggak mencari yang membebankan, tapi memang ke depan ada effort pain tadi ya, no pain no gain kan. Pasti ibu data juga capek, ngumpulin teman-teman juga capek ya ada data. Tapi itu semua effort. Kalau bukan ibu kan. Yang kedua kita tambahkan begini, tidak hanya SDM sama lahan. Kami bilang di sisi manajemen ini akan ada namanya stakeholder, fondasi orang-orang yang dia akan share saham. Tapi sahamnya bukan ke orang-orang, tapi kepada organisasi desa. Anggaplah ada dana, depan ketika ada bisa dari platform, produk dan konten, ada iklan, ada sponsor, ada monetisasi di platform kayak beli tiket di sini, beli pulsa di sini, paket data, nonton, beli game apa semua. Itu ada margin bisnis yang dapat profit, itu akan ada share. Nah itu share kepada para yang terlibat. Baik dia personal yang terlibat sebagai manajer, kepala manajer area, jadi ya ada ini, itu pasti kita itu dalam sebuah startup komposisi gitu. Bahkan ada pemegang saham gitu. Nah, saya bilang nanti ada terlibat, ada duli-duli gitu ya. Ada juga namanya kepala desa di sini. Kepala desa juga akan kita pastikan dia menjabat atau tidak menjabat lagi, dia tetap akan ada porsi manajemen posisi di situ. Apalagi perintis pelopor pionir, ada share gitu. Share itu bisa gini, kan jumlah desa berapa? 5.800 sekian atau 5.900. Itu kita bilang ada saham akumulatif yang namanya kepala desa. Contoh nih kan ada pemegang saham, ada yang dominan kayak ada investor yang lihat 60 investor utama, 40-nya adalah founder awal. Tapi ada saham-saham sekian persen. Tapi kalau nilainya besar, anggaplah kita punya dalam setahun 1 triliun, contoh atau 1 miliar atau 100 juta. 5.800 desa ketika semua jalan dapat saham katanya misalkan 5% atau 10% akumulatif. Jadi ketika 1 triliun dibagi 5% dari berapa triliun dibagi kepada desa-desa. Terutama kepada orang yang terlibat. Kalau ada di desa yang nggak terlibat ya nggak dapat share, dia nggak dapat jadi payah. Karena ada desa yang nggak dilibatin aktif deh, nggak usah dilibatin nggak mendapatkan kontribusi. Itu yang kita butuh. Jadi contoh komisaris mungkin sahamnya kecil, tapi dia dapat dalam akumulasi perusahaan yang besar. Makanya kita bilang ini manajemen startup. Dan kita bilang ini lama-lama stakeholdernya akan dipegang sama kepala desa. Nanti kami bikin satu desa, bukan satu desa aja nih, satu kecamatan satu ini. Tapi itu bagian dari pengembangan yang karena awalnya desa, kemudian kecamatan atau lurah, kemudian sampai dengan bupati. Saya pernah dibikin sama Apkasi Pak. Jadi asosiasi bupati. Ada lagi yang gubernur. Tapi setelah saya lihat, kenapa saya mulai dari top down? Saya pengen mulai dari bottom up. Kalau ini jadi sebenarnya saya dibutuhkan bupati, dibutuhkan camat sama lurah, bahkan masuk gubernur, bahkan masuk presiden lewat kementerian. Jadi ini menurut saya cikal bakal yang kuat.
Saya udah kontak tuh tahun 2015. Saat itu ketua APASnya dari Kalimantan Utara. Cuma ada kasus. Nah, akhirnya saya bilang, mungkin nunggu waktu namanya apa? Kami hadir bersama Pak Wawan dari PPBDS, sehingga prosesnya akhirnya terlihat. Oh iya, responnya baik dan positif. Tidak lagi gaya lalu, gaya masa lalu yang ada orang mau pulang, maaf ya ada money politik di dalamnya, di belakangnya ada bendera apa, yang nggak bakal bisa panjang jalannya. Lihat kasus Metro TV, Kompas, TV One, di belakangnya ada bendera-bendera warna ya. Tapi masyarakat juga akan lihat, wah ini udah mulai warnanya apa. Kita desa kayak netral, tapi budayanya dapat, informasinya hidup, kemudian media literasinya, jurnalisnya hidup, bahkan bicara komunitas ya juga dapat, ekosistemnya juga. Itu saya dari saya punya penambahan penguatan. Anggaplah ini obrolan agak fondasi ya, prinsipal, tapi sudah dibuka di awal. Ketika ada yang tidak setuju, bagi siapapun punya hak untuk meneruskan atau tidak meneruskan. Itu yang buat Bapak Ibu. Saya bilang kemarin ada dua orang penghuni di Subang. Dia awalnya satu kita minta yang lucu, 25. Gara-gara ini ada di belakangnya yang ngerem-ngerem, sebenarnya ada siapa nih yang kok melakukan itu? Udah kelamaan emang tinggal kan. Dari 10 orang kemarin hadir mungkin ada 2 orang yang gak serius, ganti aja. Kata Desa Bojong, Pak, nggak mudah juga mengganti 10 orang itu. Serius. Kalau ada yang nggak siap, malas-malasan ganti aja. Kalau ada saya nggak siap, kita ganti karena banyak pilihan. Jadi bisa satu lini itu kita lihat bukan 3 orang yang membelok keluar, tapi yang gede ini masih banyak. Apalagi ditambah dari kepala forum-forum tadi yang bertambah kuat. Lama-lama Indonesia mulai dari sini loh. Nggak ada dari siapa menterinya, gubernurnya, bupatinya. Jadi siapa desanya? Dulu Pak Harto dikenal kan gara-gara diangkat, misalnya gara-gara dari petani ya. Sekarang presiden akan diangkat dari kepala desa, bukan petaninya lagi. Yang nggak punya basic manajemen petani itu kan. Kepala desa punya planning, organizing, activity, controlling bisa. Memimpin sebuah acara bisa. Petani kayak Pak Harto kan orang yang hebat sih kan. Luar biasa cerita. Saya kira gitu ya Bu. Kita mau tentang politik ke depannya, tapi lihat jalani aja ini kontribusi sama warganya ada nggak sih manfaat? Oh ada. Oh ada efek buat bisnis itu? Oh ada. Oh ada pencitraan nggak? Nama baik secara teknologi? Oh ada. Oh ada upah yang bagus kan? Ada. Semakin cepat ya informasi terangkat. Nah, ketika banyak ada tadi indikator, program ini akan sustain. Kalau sustain, kita maunya yang sustain. 3 tahun harus dianggarkan, stop, idle. Tanggung jawab dari akhirnya. Ini gimana sih kemarin due diligence-nya? Kita berharap nggak kita awal dari pemerintah dulu. Kok bisa jalan ya Pak ya gitu ya? Kok bisa jalan ya? Bisa jalan bisa Pak aja. Saya yakin dalam 5 tahun ke depan kalau Allah mudahkan ya Pak ya, niat kita sama azan kita, perkataan Muhammad Hatta yang pernah kita jadikan lirik ya. Ternyata sekarang jangan berpikir siapa sih presidennya, jangan satu berpikir siapa sih gubernurnya, menterinya. Sekarang kita lihat siapa sih kepala desa. Kalau tadi ngelihat seperti Ibu Kades, menurut saya sih ada indikator punya harapan kayaknya bagus nih Indonesia yang akan datang. Ya. Dan makanya lirik tadi yang kami buat Pak, itu bukan karena kami juga pintar membuat, itu bawaan dari yang kami rasakan sebagai visi misi kita ya. Mudah-mudahan ini 32 tahun dari Telkom, ini juga itu dari Pak ini 15 tahun dari BUMN juga. Saya mungkin pernah kerja di kedutaan, saya juga bikin startup, saya juga mengalami masa-masa susah. Ternyata sih kalau kita meninggal itu bukan uang banyak di bank ya, tapi ada orang yang menjalankan program kita. Kayak Pak Awan ini 69 benar ya Pak? Jadi CEO, kan bayar nggak Pak? Ada nggak orang Indonesia udah 54 tahun lebih, 64 tahun lebih mau terjun ke lapangan kalau nggak punya visi-misi yang ini yakin dia bagus gitu. Daripada di kamar mager gitu ya. Umur 69 mager mikirin pun. Kayaknya sakit tuh Pak. Bapak kalau nanti pulang kita panco Pak. Bapak bisa kita angkat jadi CEO satu desa. Bisa mengalahkan Pak ya Pak. Tangannya tuh Pak, 9 Pak, saya yakin nggak ada orang yang bisa semudah mengalahkan beliau. Contoh Pak Adi, beliau hatinya yang kuat, ruhnya kuat. Kalau visi mungkin terlihat ya, umur 9. Tapi bicara ruh, visi misi, dan kemarin kami datang ke Telkom, beliau sangat dihormati loh. Kok ada ya orang Telkom udah pensiun, mestinya udah jalannya begini-begini. Ini kok jadi CEO dari satu desa lagi yang ada banjir ke masalah, ada yang lapar, ada yang miskin. Ini kok fungsi desa ada pelajaran di situ yang kita. Mudah-mudahan ini filosofi ini
secara psikologi Pak Ali ya, lihat wajah saya, wajah Pak Wawan, Bu Eni masih di sini mewakili lah, bukan siapa-siapa kita, tapi ada nggak sih prospek desa ini bakal ada indikator ya 1, 2, 3 pemberdayaan yang manfaat ya. Ya saya yakin kalau Bapak bersemangat dengan pemberdayaan dia, saya yakin nggak akan susah Pak. Apa mau naik ke level 4 juga sangat mungkin karena Bapak tahu persis apa yang dibutuhkan. Sudah sama Pak Julias, jangan nanti jadi bupati, langsung aja jadi presiden. Kalau dengar 2045 udah ada kendaraannya. YouTube aja 2022 kita ngomong 2045 berarti udah 23 tahun lalu. Wih, Julias ada jejak digitalnya loh. Wih, ngomongin layar tancap, ngomongin ini. Wah, ini bukan tiba-tiba jadi pejabat, jadi penguasa, tapi udah ada kelihatan. Siap? Saya tutup. Kesimpulan 1, kunjungan CEO Indonesia sudah terima ya, sudah datang kan? Bahkan tadi ngasih hadiah sama tukang gitu ya, supaya nggak dapat utang. Yang kedua, program struktur manajemen sudah ya. Mestinya Bu Eni boleh 5 menit ya? Hah? Cukup? Saya kasih 5 menit saja. 5 plus 1 menit, 6 menit saja. Ketiga, masalah pilihan untuk kontainer atau ruangan, kita sepakat untuk jawaban reklamasi perwakilan dari Kabupaten Cirebon, Desa Semeru, kontainer ya. Kita akan desain bagus. Oke. Subang juga pilih kontainer. Kemudian keempat, persiapan soft launching kayak tadi. Silakan sebelum tanggal 25 Februari. Sekarang tanggal 9. Mudah-mudahan tiga gini, manajemen sendiri meeting bersama dengan Pak Ali tadi diajak cari tempat yang bisa menghadirkan 424 kepala desa dari yang ada di Cirebon. Kedua, biaya dari kita. Ketiga, tim ini dilibatin semua yang 10 orang. Tapi kalau mau menambah ya boleh saja gitu ya, tapi tetap yang tersebut wajib harus hadir. Dalam konteks dilibatkan karena memang kita perlu gotong royong ya. Tapi jangan bilang minta gaji dulu gitu ya, karena ini sama-sama kita buat kalau kita mau berjuang. Silakan ajak mereka yang mau berminat pengen kontribusi bergerilya untuk membangun desa dan kota ini. Kemudian selesai kasih laporan sama Bu Eni, kita akan meeting juga. Rencana kita akan mengundang meeting di base camp kita di Penanganan 19 yang 5 desa ini akan kita undang beberapa orang. Terus termasuk kalau dari ini khusus buat Cirebon, saya udah usul cukup perwakilan forum ini aja yang kita anggap Garut mungkin ada, Subang juga ada, Bogor, tapi cukup dengan model satu dulu yang ada forum kubu tadi gitu ya, sebagai model yang kita menjadi model prototipe juga nih. Wah bagus sih dengan satu ini berhasil, udah semua juga akan buat kayak gitu sebagai prototipe. Itu ya Pak, cukup dari saya, terima kasih. Silakan Bu Eni. Setelah itu kita tutup dengan foto bareng, 2 kali foto, 1 kali video, udah gitu ya sudah ending close. Siap? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa Bukan TV Desa. TV Desa bukan TV Desa. Terima kasih Pak Fadul. Mohon maaf karena dia kebetulan Ini macet lagi Pak. Pak. Ya ini dia. Yang ini lagi. Stop dulu. Stop Ini lagi. Stop aja. Yang 10 yang